Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Hai Sobat Literasi, perkenalkan, nama saya Fadlila Rozanati, asal sekolah dari SMA Negeri 2 Oku. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas sebuah buku yang berjudul Seni Mendengarkan karya Agus Alim S. Nah, alasan kenapa akhirnya saya memutuskan untuk memilih dan mengulas buku ini karena saya merasa belum sepenuhnya menjadi pendengar yang baik. Maka dari itu, melalui buku ini saya ingin belajar memahami orang lain dengan lebih baik dan menemukan makna dari seni mendengarkan yang sesungguhnya. Tapi, sebelum kita bahas ceritanya, pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Yuk kita kenal dulu profil singkat bukunya. Jadi, buku yang akan kita bahas kali ini berjudul Seni Mendengarkan. Buku karya Agus Alim S ini diterbitkan oleh Gama Gatra pada tahun 2023 untuk cetakan pertama, dengan ketebalan sekitar 62 halaman. Sekarang, mari kita bedah isi pemikiran Agus Alim S dalam karyanya ini. Buku ini berangkat dari sebuah keresahan masa depan di mana kita tidak hanya dituntut untuk pandai berbicara, tetapi juga harus menjadi pendengar yang baik. Sayangnya, banyak orang sekedar mendengar tanpa memahami maksud pembicara. Lewat buku ini, Agus Alim S membagikan metode praktis dari peristiwa sehari-hari agar kita bisa menjadi pendengar yang bijak, yang tidak hanya mendengarkan, tetapi benar-benar memahami esensi pembicaraan tanpa mencabut hak bicara orang lain. Pernahkah kamu merasa lelah saat ucapanmu ternyata tidak dihiraukan oleh teman bicaramu? Di zaman sekarang, banyak orang egois yang selalu ingin didengar, tetapi enggan mendengarkan. Bahkan hanya sibuk menyiapkan ucapannya sendiri hingga memicu kesalahpahaman. Buku Seni Mendengarkan ini hadir menawarkan solusi nyata melalui pendekatan di kehidupan sehari-hari. Penulis membagikan metode praktis untuk menjadi pendengar yang aktif, responsif, dan berempati tanpa menyela. Alhasil, pembicara akan merasa dihargai, minim perdebatan, dan potensi kesalahpahaman pun dapat diredam. Sekarang, mari kita masuk ke bagian evaluasi untuk melihat apa saja titik unggul dan apa yang masih kurang dari buku ini. Buku ini memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya, buku ini menggunakan bahasa yang baku yang membuat isinya terasa jelas, profesional, dan tersusun rapi secara sistematis. Penulis juga mengangkat contoh peristiwa pada kehidupan sehari-hari sehingga metodenya mudah diterapkan, ditambah dengan banyak kutipan dari berbagai tokoh inspiratif yang dapat memotivasi pembaca untuk dapat berubah menjadi lebih baik. Namun, di sisi lain, buku ini juga tidak luput dari kekurangan, seperti desain sampulnya yang berlatar coklat dengan siluet perempuan dinilai monoton dan kurang menarik bagi generasi muda. Bahasa formalnya juga beresiko terasa kaku bagi pembaca yang belum terbiasa dengan genre non-fiksi. Serta terdapat pengulangan kalimat di beberapa bagian yang memicu kejenuhan bagi sang pembaca. Meski memiliki kekurangan, buku ini sukses menyampaikan esensi penting bahwa menyimak bukan sekedar mendengar, melainkan menangkap maksud dari pembicara demi komunikasi yang efektif. Agus Alim S mencantumkan salah satu kalimat bijak dari Ahmad Mustafa Bisri yang berbunyi, "Orang yang hanya mendengarkan suaranya sendiri, apa bedanya dengan orang tuli?" Buku ini sangat direkomendasikan bagi generasi muda dan siapa saja yang ingin memperbaiki cara berkomunikasi serta lebih ingin menghargai orang lain. Nah, itu dia resensi singkat untuk buku Seni Mendengarkan karya Agus Alim S. Kalau menurut kalian gimana? Jadi tertarik untuk membaca buku ini atau tidak? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, save, dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, literasi untuk kesejahteraan.